Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One. Pemirsa, mantan Karo Provos Divisi Propam Polri hari ini juga akan ikut dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, terlihat nampaknya untuk sidang yang pertama yang akan digelar ini adalah sidang untuk terdakwa Arif Rahman Arifin, yang hari ini adalah agendanya mendengarkan keterangan dari saksi atau pemeriksaan saksi, yaitu ada 2 orang saksi dihadirkan rencananya hari ini, Seno Sukarto dan juga satu lagi Heri Prianto, ahli digital forensik. Baikuni, siapa? Agus Nurpatria itu kan dia terdakwa. Iya, Kok jadi saksi? saksi untuk saling Iya, bersaksi. tapi saudara minta digabungkan dengan Agus Nurpatria dan Hendra. Berarti kan dia duduknya di sebelah kiri dah. Kan gitu. Ya. Tapi pertanyaannya bukan itu dulu. Ya, kemarin saudara akan menghadirkan ahli. Kemudian satu lagi Dr. Andriseno, Ketua RT. Itu dulu. Mohon izin majelis yang mulia, yang mana sebelumnya kami sudah memanggil saksi dari Ketua RT Dr. Andriseno. Sehubungan Dr. Andriseno, koordinasi kami dengan penyidik karena saksi tidak bisa hadir karena keterangan yang dalam keadaan sakit masih nggak bisa, dan pendengarannya juga nggak bisa, majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, ahli ITE digital forensik Heri Prianto ST kemarin sudah siap hadir. Tiba-tiba tadi malam mendapat informasi dari penyidik berkas perkara tersebut karena ada giat untuk mengikuti yang bom yang di Bandung, majelis. Jadi tidak bisa hadir untuk hari ini, mungkin minggu depan yang hadir. Yang hadir cuman saksi Arianto. Saksi Arianto. Arianto pernah dihadirkan, dipanggil tetapi tidak bisa hadir karena lagi umroh, majelis. Sekarang sudah hadir dalam perkaranya Arif Rahman. Kak Cia kapan berangkatnya sih? Baik, pemirsa, nampaknya hakim tengah berdiskusi mengenai kehadiran satu orang saksi yang hari ini nampaknya juga kembali berhalangan hadir, yaitu atas nama Seno Sukarto. Dan kita masih akan terus melihat bagaimana jalannya sidang hari ini, pemirsa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sebelum saya pemeriksaan sampaikan apa saksi. yang barusan kami musyawarahkan. Ada pertanyaan kemarin dari penasihat hukum terdakwa terhadap keterangan Dr. Andriseno, ya, Ketua RT itu dimintakan untuk didengar keterangannya melalui apa nih, CCTV, melalui daring ya, online. Dan kami sudah mintakan kepada saudara agar koordinasi terlebih dahulu dengan IT kami untuk bisa sidang online dengan saksi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ketua Majelis.
Perlu kami sampaikan bahwa saksi yang kemarin memang kita juga menghendaki untuk beliau hadir di persidangan ini supaya bisa membuat terang peristiwa terkait dengan kepemilikan DVR tersebut. Namun terkendala dengan satu, usia beliau sudah cukup tua. Terus kita berusaha untuk Zoom, tapi beliau memang sakit pendengaran kurang bisa Pak. Jadi untuk komunikasi itu kami agak kesulitan. Toh pun kalau dihadirkan lewat online, dia sudah tidak bisa ini karena umur sudah kalau nggak keliru 82 tahun Bapak. Nah mengingat BAP-nya sudah ada juga, jadi memang kalau diharapkan itu dan dia juga sudah disumpah, jika diperkenankan Pak, kita bacakan BAP-nya. Sebab saksi ini juga, Ketua RT ini juga masuk dalam saksi di 340 Bapak Ketua Majelis. Tidak apa? Di 340. Perkara 340. 340. Dan mengalami hal yang sama. Di perkara 340 juga kami juga tidak bisa menghadirkan beliau karena mengingat. Enggak usah 340 lah. Yang kemarin kita aja juga sama itu, dia tidak didengarkan. Saya di hanya persidangan sini kok. Saya hanya menyampaikan. Dibacakan itu. Saya hanya menyampaikan alasannya Bapak. Enggak apa-apa, ya sudah bisa kita tangkap itu. Ya. Kami akan tanyakan terlebih dahulu kepada penasihat hukum terdakwa. Bagaimana tanggapannya? Izin Yang Mulia, terkait dengan keterangan Dr. Seno, memang benar kemarin ada permintaan dari kami untuk didengar online. Tapi alasannya kita minta didengar online karena di dalam BAP dia menyampaikan bahwa pada saat diperiksa dia mengalami tidak sehat jasmani. Namun apabila memang sudah diupayakan maksimal, upaya yang terbaik tidak bisa dan memang harus dibacakan, ya kami tidak masalah majelis. Cuman Tidak berkeberatan ya? iya mohon pertimbangan karena waktu di BAP pun dia tidak sehat, dalam keadaan tidak sehat keterangannya di dalam BAP. Sehingga sebenarnya kami berharap dia bisa didengar dalam keadaan sehat. Namun apabila memang tidak sehat sampai hari ini kami tidak berkeberatan dibacakan. Baik, itu untuk saksi ya yang tadi sebenarnya sudah diagendakan pada persidangan yang lalu, 1 minggu yang lalu. Kemudian terhadap permohonan saudara untuk saksi mahkota, ya saksi mahkota itu tadi saudara katakan bahwa ada 2 yang akan diajukan, satu Ferry Sambo, satu lagi Izin majelis untuk terdakwa Arif Rahman, saksi mahkotanya Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, sama Agus Nupatria. Dan untuk Agus Nupatria dengan Hendra Kurniawan, saksi mahkotanya terdakwa Arif Rahman Arifin. Majelis. Saling menjadi saksi. setelah bermusyawarah tadi ya kami memandang bahwa saksi mahkota itu nanti dilakukan secara serentak. Ya, artinya pada posisi yang sama. Ya, kalau ini kan sekarang ini tertinggal ini. Ya, ada 2 yang tertinggal. Seno dengan Arianto. Itu kita selesaikan dulu. Ya, setelah itu saksi mahkotanya pada persidangan berikutnya. Siap majelis. Begitu ya? Izin Yang Mulia. Apa? Selain Seno dan Arianto kita juga tertinggal 2 saksi ahli digital forensik dan Kan tadi sudah dibilang, ya. ahlinya tersangkut untuk Giat ya, giat yang di Bandung. Bandung. Baik. Ya, jadi nggak bisa dihadirkan itu. Ya, nanti itu minggu depan sekaligus nanti bersama dengan saksi mahkota. Siap majelis. Begitu ya? Siap majelis. Baik, terdakwa silakan duduk di sebelah kanan penasihat hukum saudara. Sebelum Arianto didengar keterangan sebagai saksi, ya nanti dulu lah dibacakan terlebih dahulu keterangan dari Pak RT. Ya, Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Sebagaimana tanggapan tadi dari penasihat hukum bahwa memang di keterangan si Dr. Andes Seno Soekarto ini dia diperiksa, dia menyatakan bahwa secara jasmani apa nih
dia tidak sehat secara jasmani. Ya, tadi Namun, sudah diterima itu, ya. langsung saja dibacakan. Namun secara rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. Kami bacakan Bapak. Baca identitas dan... Ya, izin majelis melanjutkan. Nama lengkap Dr. Luceno Soekarto MBA, umur 84 tahun, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 83, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat KTP Kompleks Polri Duren 3 nomor 32 RT 05 RW 01 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut. Izin majelis untuk menyebutkan poin jawaban yang kami bacakan. Ya. Ya, terima kasih. Pada poin nomor 4, saksi menjelaskan bahwa sekarang saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 93 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kompleks Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Pada poin nomor 5, saksi menjelaskan bahwa pada tempat saksi menjabat, yakni Kompleks Polri Duren 3, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR, yang masing-masing DVR memiliki 8 channel, 1 DVR digunakan untuk 8 channel dan 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Jawaban saksi pada poin 6, saksi menjelaskan CCTV dipasangkan pada lingkungan Kompleks Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Pada poin 7, saksi menjelaskan letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Kompleks Polri Duren 3. Pada poin 8, saksi menjelaskan titik pengambilan gambar CCTV pada Kompleks Polri Duren 3 terdapat sebanyak 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. Poin A, depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Polri Duren 3 Jakarta Selatan. B, depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah jalan Duren 3 Barat B. C, depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D, depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kanan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. E, depan rumah nomor 27 yang letaknya paling ujung atau pojok dekat makam, kamera mengarah ke barat Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. F, depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke gang buntu atau gang Polwan. G, depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. H, depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. I, pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor nomor 46 Kompleks Polri Duren 3. Pada poin 9, saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan lingkungan Kompleks Polri Duren 3. Poin 10, saksi menjelaskan bahwa perawatan dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV. Perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Poin 11, saksi menjelaskan poin A, pada tanggal 9 Juli 2002 saksi tidak mengetahui ataupun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Kompleks Polri Duren 3. Pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Kompleks Polri Duren 3 melalui berita di media, saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022, yakni Saudara Marjuki, dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni Saudara Sapar.
untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Saudara Marjuki dan Sapar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. B. Pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Saudara Marjuki dan Saudara Sapar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3-5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan kompleks Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Poin 12, bahwa saksi menjelaskan penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV kompleks Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Poin 13, saksi menjelaskan CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Kompleks Polri Duren 3 yang ada di pos satpam adalah milik warga RT 05 RW 01 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Yang terakhir majelis pemeriksaan lanjutan pada jawaban poin nomor 5, saksi menjelaskan bahwa ada laporan keuangan iuran warga khusus untuk pengadaan CCTV dan perawatannya yang berada di Kompleks Polri RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Pada bulan Januari 2022 terdapat laporan tertulis hasil pengecekan kerusakan CCTV akibat disambar petir dan laporan pertanggungjawaban kas warga Kompleks Polri Duren 3 yang menjelaskan bahwa terdapat perkiraan sementara untuk perbaikan CCTV di lingkungan Kompleks Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan yang membutuhkan perkiraan biaya sebesar 5 juta rupiah, akan tetapi belum dapat dilaksanakan karena dana belum mencukupi. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2022 pengurus RT membuat surat pengantar nomor 895-B-1 tanggal 13 Januari 2022 menyampaikan agar sumbangan atau bantuan uang warga untuk perbaikan CCTV diserahkan kepada Jafar dan Marjuki selaku petugas keamanan Kompleks Polri dengan menuliskan besaran sumbangan dalam list yang dibawa petugas. Demikian keterangan saksi majelis. Baik, ya silakan nanti saudara simpulkan sendiri. Ya, pada tahap nanti saudara ajukan dalam tuntutan ataupun dalam pembelaan saudara. Ada yang mau sampaikan? Izin yang mulia, apakah kami boleh memberi tanggapan terhadap keterangan yang dibacakan ini yang mulia? Silakan. Iya, kami cuma ingin memastikan karena di dalam BAP yang disampaikan ini tidak menjelaskan merek apa DVR CCTV yang dimiliki. Ya, memang dia tidak menyebutkan itu. Cukup yang mulia. Iya toh? Iya. Nah, ya. Kalau saya sih sebenarnya minta kepada terdakwa ini untuk mengajukan tanggapan. Tanggapannya bagaimana? Kalau untuk izin yang mulia, tanggapan dari saya terhadap keterangan dari saksi Dr. Andeseno tidak menunjukkan tentang peranan saya ataupun keberadaan saya yang mulia. Jadi nggak ada tanggapan dan membenarkan ya? Iya yang mulia. Baik, terima kasih. Ya, kita lanjut ke saksi yang hadir pada hari ini. Arianto. Arianto, silakan maju ke depan. KTP-nya ya. Ya. Dibuka saja maskernya. Ya. Kami tanyakan terlebih dahulu identitas saudara, nama lengkap saudara Arianto ya. Betul yang mulia. Arianto lahir di
R Badegan. R ini apa nih? Rabak Badegan. Laki-laki beralamat di Jalan Puri Sakti, RT 1 RW 7, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ya. Betul Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaannya karyawan swasta. Ini apa ini? PHL Yang Mulia. Di Polri, di Mabes. Di Mabes. Betul. Saudara kenal dengan terdakwa ini? Kenal Yang Mulia. Kenal ya, nggak ada hubungan keluarga ya? Bukan. Tidak. Baik, sebagai saksi saudara diminta untuk bersumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, yang baik daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara sebelumnya sudah pernah didengar dalam perkara terdakwa Agus dan Hendra ya. Betul Yang Mulia. Kali ini saudara diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara terdakwa Arif ya. Siap Yang Mulia. Silakan dari penuntut umum ajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saudara Saksi Arianto. Iya Pak. Dalam perkara ini Bapak pernah diperiksa di penyidik enggak? Untuk saksi Pak Arif tidak. Pak, Iya, saya hanya diperiksa untuk saksi Cuk aja. coba saksi ingat-ingat dulu. Diperiksa untuk perkara Arif Pak Rahman. Arif Rafan enggak. Di BAP berapa kali? Saya di BAP 2 kali Dia- terkait Kompol Cuk. Saksi tanda tangan berita acara tidak? Saya hanya tanda tangan berita acara pada saat pemeriksaannya Kompol Cuk aja. Izin Bapak Ketua Majelis terkait dengan keterangannya jawaban saksi, saya akan membacakan BAP terkait dia diperiksa dalam perkara ini sebagai apa. Coba saksi saya bacakan ya, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 bulan Agustus tahun 2022, betul saudara diperiksa itu? Saya lupa Pak waktunya. Lupa. Oke. Bapak diperiksa oleh Pak Purnomo HS dan Eko Yuda Prasetya. Pak Eko betul. Betul kan. Bapak diperiksa di sini menjelaskan memberikan Arianto diperiksa sebagai saksi. Betul. Dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan atau dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik sebagaimana dimaksud dengan pasal 49 sampai dengan pasal 56 KUHP yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 di Jakarta Selatan berdasarkan laporan polisi LPA 0446 garing 8 Romawi garing 2022 garing SPKT Dit Tipidek Cyber Bareskrim Polri tanggal 9 Agustus 2022. Betul? Betul. Betul. Jadi Bapak diperiksa dalam perkara untuk laporan polisi ini? Betul. Oh, oke. Baik, pertanyaannya adalah itu statement siapa itu? Dari BAP Bapak? Iya.
yang dibacakan tadi itu dari polisi atau dari jawaban dia? Dari ini pemeriksaannya dia terkait dengan Benar. penyidik. Yang dibacakan tadi itu adalah dari penyidiknya ya. Penyidiknya Pak. Iya. Betul. Jangan salah nanti karena nanti akan muncul pertanyaan dari mana itu? Betul Pak. Kok hafal seperti itu? Dari penyidik. Karena tempo hari juga sudah begitu itu. Dari penyidik Bapak. Pertanyaannya kok langsung tahu begitu kan Ya. gitu. Ya, dari polisi ya. Dari polisi. Dari penyidik. Ya. Ya, silakan lanjut. Terima kasih. Saudara saksi. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwa mengenal dengan terdakwa Arif Betul. Rahman. Arif Rahman saudara kenal di mana? Waktu beliau menjabat di Mabes. Di Mabes. Iya. Jadi di situ saudara sering berkomunikasi sama beliau ya? Atau Siap. tahu sama dia Iya. ya? Oke. Dalam peristiwa ini, pengetahuan saudara ketika itu apa yang saudara lakukan? Maksudnya Pak? Dalam peristiwa ini yang dituduhkan oleh terdakwa Arif Rahman terkait dengan yang saya bacakan tadi. Ya kan? Yang saudara ketahui itu apa? Kalau mengenai yang beliau lakukan saya tidak tahu. Oh tidak tahu Tidak terhadap yang dia lakukan. Siap. Nah, ada enggak cerita yang terkait pada saat menerima perangkat yang saksi terima dari yang diperintahkan oleh Cuk Putranto? Ya. Betul. Betul. Bisa saudara jelaskan perangkat apa itu? Saya tahunya CCTV. Tahu CCTV. Iya. Dari pengetahuan saudara, CCTV itu karena apa? Dari mana? Kenapa? Dari mana pengetahuan saudara kalau tahu itu adalah CCTV? Dari Pak Cuk, karena diperintah beliau untuk ambil CCTV. Oh jadi diberitahu oleh Pak Cuk bahwa untuk mengambil CCTV. Iya, dari Pak Irfan. Dari Pak Irfan. Betul. Nah setelah itu? Saya serahkan ke Pak Cuk lagi setelah saya terima. Saksi ambil CCTV itu? Betul. Bentuknya tahu? Dalamnya saya tidak tahu karena sudah di dalam bungkusan. Di dalam bungkusan. Iya. Jadi pengetahuan saudara menganggap bahwa bungkusan itu adalah CCTV. Dari Pak Irfan. Pak Cuk. Saya ambil dari Pak Irfan. Dari Pak Irfan. Iya, dari Pak Irfan. Setelah saya ambil, saya serahkan ke Pak Cuk lagi. Jadi setelah diambil, diserahkan ke Pak Cuk. Pak Cuk. Betul. Itu waktu itu diambil itu kapan? Kalau tidak salah itu untuk waktunya lupa. Saya nggak ingat. Cuma pas ketemu Pak Irfan itu setelah habis maghrib. Setelah habis maghrib, ingat tanggalnya tidak? Untuk pastinya saya nggak ingat. Tidak ingat. CCTV itu saudara ambil di mana? Di pos